guys, kembali lagi di podcastnya Hima S. Setelah beberapa minggu kita nggak update, sekarang kita baru update lagi nih. Kalau kemarin itu kan pembahasannya lebih ke perkenalan ketua dan wakil Hima. Sekarangnya nih ke departemennya. Sekarang itu gue kedatangan tamu, yaitu ketua dan wakil departemen riset. Gimana? Bisa diperkenalkan diri kalian masing-masing, ibu bapak? Ibu bapak Gatu, bosku. Ya apa? Bunda tante sama formal. Ya, wakil siapa nih? Saya mau ngomong dulu nih, bentar. Baik. Oke. Nama saya Gita Friendina Putri dari Himae, khususnya Departemen Riset. Saya Muhammad Afif Noval, biasa dipanggil Afif, dari wakil Departemen Riset. Teman gue, partner main bulu tangkis. Iya, oke. Belum gue lanjut obrolan ke ngobrol santuy. Udah siap kopi, Bu? Kopi? Boba. Kayaknya di delivery nih sama yang punya kedai kopi. Kenapa kalian berdua itu bisa nyasar di kampus Pasar Modal? Ada Kenapa ya? Kampus-kampus yang lain gitu. Kenapa bisa nyasarnya di Pasmod? Kenapa bisa di Tamrin? Bingung sih ya. Gue tahu si Gita pasti bakal ceritanya panjang. Lanjut ke cerita. Banyak jalan kenangan. Ayo. Siapa dulu nih? Siapa aja? Kita dulu. First, yoi. Siapa aja? Kok diem? Apa aku dulu? Pas ketua aja deh, ketua. Oke, aku dulu ya. Siap. Sesuai sama yang disebutkan oleh Fitri Arbi, kalau ceritanya panjang, sepanjang jalan kenangan. Suram. Ya pasti dari kalian juga pasti kan nyoba negeri SBM segala macem kan. Kayak aku pun juga gitu nyoba negeri. Cuman waktu itu segala usaha dilakuin tapi nggak jebol-jebol tuh si negeri kan. Terus ditawarin lah waktu itu di suatu universitas swasta sebelum ditamrin. Terus hari itu juga langsung tes segala macam, formulir segala macam. Abis dari universitas itu langsung ke Tamrin. Jadi emang langsung ke Tamrin dan di hari itu juga langsung daftar. Itu tuh nggak tahu jurusannya itu apa, itu kampus apa tuh nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba dibawa ke situ, Kak suka nggak gitu. Dan ngelihat pertama kali bagus dong, gila ini kampus bagus banget, groundnya gitu kan. Terus tertipu nggak? Belum, awalnya sih mikirnya ini kampus lebih baik daripada universitas yang sebelumnya gue datengin kan. Terus pas naik ke ruangan lembaga, ruangan yang buat daftar itu kan kayak dijelasin jurusannya apa. Nah kebetulan emang jurusan ini nih gue belum pernah denger nih sebelumnya. Gue juga gitu kan. Kayak pasar modal, spesialis lagi kan, analis lagi kan, apaan nih gitu kan. Walaupun sebelumnya gue juga SMK-nya jurusan perbankan, cuman kayak tahu sih pasar modal, cuman jurusan ini di tempat kuliah ada tuh nggak tahu. Terus karena gue mikirnya ini lebih bagus daripada universitas yang sebelumnya gue datengin, jadi pada saat hari itu juga gue daftar, bayar, udah langsung gitu, tanpa mikir apapun. Yang ya udah lanjut jalanin aja, lo negeri nggak bisa gitu kan. Apa yang disuruh ya udah tuh kayak nurut aja gitu kan. Ya udah akhirnya sampailah di Tamrin. Dan karena gue lebih suka tertariknya lebih ke pasar modal kayak daripada perpajakan, ya udah kecemplung lah guys di sini. Maksudnya tuh kayak lu udah cebur nih, ya udah lu berenang aja sampai ke ini daripada lu. Betul banget, betul. Atas menikmati arus Pak Joko enggak? Alhamdulillahnya kalau orang-orang bilang dia masuk Tamrin karena Pak Joko, gue bukan. Jadi bukan the power of Pak Joko. Cuman gue doang nih the power Pak Joko. Atau
Apik Bukan. Pak Joko. Gue di Power of Joko juga sama termasuk. Joko juga. Oh, berarti gue doang dia enggak. Berarti Gue berarti aman gitu. Power of Joko gitu. Ya. Iya. Oh berarti lu menikmati arus untuk Lanjut kali Andri. Hah? lanjut Eh. Apik. Suara gue ada di sih. Dengar. Kalau Oke, dari oke, oke. lu pernah tahu gue ya, lu pernah daftar ini dulu kan, sekolah dinas gitu. Apa? Ya kan? Oh, Tuh. iya waktu itu gue sempat daftar sekolah dinas ya. Gue pokoknya udah latihan selama bertahun-tahun lah ya untuk masuk ke sekolah dinas. Terus akhirnya ada sampai beberapa titik itu di mana gue itu nggak bisa lanjut karena ada beberapa masalah kerjaan yang harus. Jadi gimana? Benar. Kalau dari gue nih, gue sendiri kenapa masuk Tamrin itu karena menurut gue itu Tamrin adalah salah satu kampus dengan jurusan yang menurut gue itu lumayan epic lah ya untuk mencetak para investor muda di Indonesia. Jadi awalnya sih emang gue tuh nggak pernah kenal tentang dunia investasi, pasar modal segala macam, tapi karena gue orangnya suka baca buku gitu ya, suka kepo apa sih yang membuat orang kaya itu semakin kaya dan kenapa orang kelas menengah itu biasa-biasa aja. Terus akhirnya gue mencari tahu kenapa. Oh ternyata 10% dari 90% orang kaya itu ternyata dia menginvestasikan sebagian dananya di pasar modal atau di saham. Jadi makanya dengan alasan itu, dengan pendirian itu akhirnya gue masuk ke kampus ini gitu. Niatnya lurus, tapi kalau udah pas masuk kampus mah udah belok-belok. Jadi acuan lah untuk investasi ke depan. Tapi berarti alasan Afif masuk tuh pikirannya udah panjang juga ya, pengen jadi orang kaya, melihat orang kaya gitu kan. Benar. Masih logis gitu, nyambung, nggak kayak yang tiba-tiba daftar kayak gitu. Maksudnya udah ada planning buat ke depan, step by step. Iya. Kalau gue kampusnya kan opsi terakhir guys. Betul. Jadi nggak ada pilihan, ya udah kecebur, udah gue selamin deh. Oh, sama. Ini sebenarnya kalau di Tamrin itu tuh gue tuh opsi ketiga. Opsi pertama ditolak, opsi kedua juga gue ditolak. Ya udah akhirnya gue masuk ke opsi ketiga. Ya udahlah, sisa mau di mana lagi udah lanjut, udah 2 tahun hampir 3 tahun di sini, ya udah lanjut aja kita lah ya. Iya benar. Yoi. Lagian kan prospeknya juga bagus. Yo, mantap. Tuh, setuju. Tergantung skill masing-masing juga tapi. Iyalah. Kalau nggak ada skill mah nggak bisa. Ya nggak gitu? Betul. Di kampus pasar modal udah semester 5 juga ya kita ya sekarang ya. Kita udah semester 5. Dikit lagi ujian. Udah mau magang tahun depan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Yang penting kita lengser dulu nih kayaknya ya. Amin. Amin deh. Oh iya, kalian berdua kan lebih duluan masuk ke organisasi. Iya. Nah, pastikan dari awal kan di kepanitiaan dulu kan. Kalau gue kan baru ini, baru anak bawah lah. Jadi gue juga nggak tahu apa-apa. Sebelum megang riset sendiri kan, sebelumnya megang apa? Kita di riset juga 2 tahun. Oke. Juga 2 tahun. 2 tahun, bro. 2 tahun? Oke. Berarti memang di riset nih, dari awal di riset? Dari awal di riset. Ini tahun kedua kita di riset ya, lumayan maknyos ya gitu ya. Lumayan berpengalaman ya bunda-bunda dan om-om ini. Aduh, om. Gue kayak om. Ya, lumayan berpengalaman dari. Mau dong dijelasin riset itu sendiri apa? Dari kita. Apalagi gue nggak tahu sama sekali. Riset itu ya yang pasti kayak tolak ukur kita di jurusan kita sih. Kayak Analisa juga ya? kita kayak gue ngerasa betul teman-teman yang di luar organisasi dan terutama di luar riset pun yang
masih di jurusan pasar modal, cuman apa yang kita dapetin di kelas itu beda sama orang-orang yang berorganisasi, terlebih kalau dia di departemen riset gitu. Nggak semua yang anak-anak departemen riset atau anak-anak organisasi itu ilmunya bisa dimilikin sama anak-anak yang nggak berorganisasi. Mungkin nggak harus hima atau ada komunitas-komunitas lain yang memperdalam ilmu pasar modalnya. Nggak harus hima dan nggak harus riset sebetulnya. Cuman riset itu lebih ke mana ya? Lebih ke dibilang tempat belajar bukan, karena riset itu mengajar bukan belajar. Tapi lebih yang mau menggali skill dia di pasar modal kali ya, kalau misalkan aku sih, menurut aku. Terus kayak memberikan teman-teman juga pelajaran tentang pasar modal seperti apa, analisa teknikal seperti apa, fundamental seperti apa, cara memilih saham itu seperti apa. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau teman-teman riset pun masih teman-teman yang belajar gitu loh, yang belum mahir banget cari saham tuh harus kayak gimana. Sama-sama kayak masih belajar, cuman bedanya di riset itu emang suatu tempat di mana kita memberikan apa yang kita punya ke teman-teman yang belum punya. Iya nggak sih, Viv? Coba deh, menurut lo gimana sih? Saling berbagi ilmu lah. Iya, benar. Sering. Kalau menurut gue sendiri, kalau misalnya himpunan mahasiswa analis efek HIMA gitu, kita di HIMA terutama di bagian research analis, menurut gue himpunan mahasiswa, menurut gue jangan grogi mas bro. Jangan grogi, tenang. Interview gini gue ya udah. Jadi kalau menurut gue itu departemen adalah suatu departemen yang terutama departemen untuk berbagi. Tapi di samping kita proker kita untuk berbagi, memberikan analisis, memberikan rekomendasi, atau bahkan kita mereview market juga, menginformasikan saham-saham apa aja yang lagi bagus dan kenapa IHSG naik atau turun, membahas segala macam. Kita adalah media untuk berbagi untuk sesama teman kampus maupun teman-teman yang di luar kampus kita, kampus Tamarin gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat rekomendasi. Nah, tapi di samping kita untuk berbagi informasi juga tentang saham maupun dan yang lainnya dan turunan-turunannya, reksadana apa segala macam tentang pasar modal, kita juga di samping kita berbagi, kita juga tentunya harus terus belajar gitu ya. Karena sebagus apapun analisa kita, sebagus apapun apa yang kita cari, apa yang kita ketahui, pasti kan sama-sama kita kategorinya sama-sama masih belajar. Jadi nggak ada kata yang nggak ada waktu, nggak ada apa ya bilang. Iya. Pasti akan terus gitu. Cari gitu kan. Menjadi tantangan terbesar lah untuk kalian di departemen riset gitu ya. Karena kan itu dibagi-bagi sama teman-teman yang belum tahu apa-apa. Termasuk gue sendiri kan juga nggak tahu nih. Riset untuk IHSG, untuk saham-saham rekomendasi atau analisa teknikalnya sendiri kan gue juga nggak tahu. Berarti menjadi acuan lah untuk misal dari gue nih mau beli saham, jadi bisa nanya ke kalian dulu rekomendasi yang baik apa gitu kan, salah satu contohnya gitu. Apa sih menjadi tantangan nggak sih untuk kalian di departemen riset? Gue dulu tantangan. So, menurut gue di bagian research itu kita dituntut untuk lebih mengetahui daripada teman-teman yang lainnya, karena jujur selama gue di bagian research analyst di 2 tahun terakhir ini, gue dituntut untuk lebih cepat gitu ya, tahu lebih dulu daripada teman-teman yang lain, karena basic kita adalah research department, research analyst. Karena research department kan identiknya itu karena research. Apa sih research itu? Riset lah. Bisa orang yang mencari lebih tahu lebih dalam gitu kan. Kalau misalnya orang di dalam risetnya aja kurang mendalami apa yang disampaikan, apa yang akan disampaikan, gimana
gimana pandangan orang-orang tentang bagian departemen riset. Nah, itu menurut gue itu menjadi salah satu tantangan tersendiri buat gue di dalam himpunan mahasiswa NSFX, terutama di bagian research gitu. Itu Fitri. Menjadi tantangan banget. Mau nambahin dikit sih. Boleh. Sebetulnya emang tantangan sama beban itu beda tipis sih. Beda tipis. Jujur selama di riset pun jadi beban tersendiri di gue gimana caranya gue untuk mengejar teman-teman yang lain. Yang gue ngerasa kemampuan gue di posisi ini, sedangkan teman-teman yang lain enggak gitu. PR sendiri dong buat gue nya gitu. Cuman sama mungkin sama Afif, gimana caranya kita ngejar dan gimana caranya kita bisa nunjukin kalau kita emang riset yang sepatutnya itu ya mengajar gitu kan, memberikan apa yang seharusnya riset berikan gitu. Cuman gue tuh nggak suka sama pemikiran yang kayak gini. Balik lagi yang tadi sebelumnya gue bilang, kalau riset pun masih belajar, riset pun bukan sesuatu komunitas yang memberikan rekomendasi yang pasti besok harga segini, besok ekonomi berita akan kayak gini. Riset pun juga masih belajar, masih menganalisa yang belum tentu analisa kita sependapat dengan analisa kalian para investor atau yang teman-teman lain gitu kan. Sering dari posisi gue sendiri sering banget ada yang bilang gini, lu kan riset, seharusnya lu bisa riset aja, kan pinter, riset aja, kan dia sering bikin analisa gitu. Jadi seakan-akan lu tuh bisa, nggak harus jadi riset dulu, lu bisa menguasai pasar modal, enggak. Bahkan orang yang di luar riset pun lebih dari kita pun banyak. Di luar hima pun sekalipun yang lebih dari kita pun banyak. Gue nggak bisa mungkirin itu. Jadi jangan terpatok riset itu adalah sesuatu komunitas, sesuatu keanggotaan yang semuanya serba bisa, semuanya hebat. Gitu sih menurut gue. Nambahin dong. Boleh. Apa tuh? Kalau gue nganggap pribadi diri gue itu di himpunan di riset itu ya. Jadi riset itu adalah bagian yang menurut gue itu sarana untuk berbagi informasi, lebih tepatnya. Gue sih lebih menganggap departemen riset itu sarana untuk berbagi, karena ketika kita menemukan suatu informasi yang bagus, kenapa nggak kita bagikan aja, kita bikin beritanya, lalu kita post di media sosial maupun di web sehingga teman-teman bisa membaca gitu kan. Itu kan sebagai sarana juga untuk berbagi. Nah, itu sih paling kira-kira. Betul. Setuju. Dan gue mau nanya, kalau riset kan kalian ngasih pelajaran ke teman-teman, bukan yang kalian yang diajar gitu kan? Karena kalian lebih duluan tahu, jadi kalian harus memberitahu, gitu kan? Gue nanya, di riset tuh ada pelatihan khusus nggak sih buat menganalisa teknikal atau bidang-bidang yang kalian tekuni di riset ini sendiri? Ada pelatihan khusus nggak? Atau memang dari kampus aja gitu? Udah ada dari kampus terus kalian terapin atau gimana?